Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, apa kabar? Bertemu kembali dengan Bu Melati Timur dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Baiklah anak-anakku semua, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari kisah keteladanan Wali Songo ini, Bu Guru berharap nanti kalian akan memahami kisah keteladanan Wali Songo dan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Wali adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi manusia biasa. Nah, disebut Songo itu karena jumlahnya 9. Jadi wali yang ada 9 sehingga disebut Wali Songo. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Tersebarnya ajaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para pendakwah Islam. Di antara peran pendakwah Islam ini adalah Wali Songo. Wali Songo menggunakan banyak media dan cara dalam mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia, sehingga terdapat banyak keteladanan yang dapat umat Islam contoh untuk melanjutkan dakwah Islam di Indonesia. Baiklah, marilah kita pelajari satu persatu dari ke-9 Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Setelah itu, beliau juga disebut Sunan Tendes. Sunan Gresik memiliki semangat yang tinggi dalam mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia. Beliau banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel dikenal sebagai sesepuhnya para wali atau orang yang dituakan di antara para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Dalam berdakwah, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Maksudnya adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, mendem, mabok-mabokan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, dan madon atau berzina. Selain berdakwah kepada masyarakat luas, Sunan Ampel juga berdakwah kepada Prabu Brawijaya, sehingga Prabu Brawijaya mereka memeluk agama Islam beserta para pengikutnya. Dan yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Nyai Manila. Sunan Bonang merupakan orang yang sangat bijak dalam berdakwah. Sunan Bonang bahkan sering memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan untuk menarik simpati masyarakat dalam berdakwah.
Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Nah, demikian anak-anak untuk materi pertemuan pertama yang dapat Bu Guru sampaikan. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.